Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan serta taufik sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk menghadiri datang di taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melihat, baik melihat secara langsung atau melihat iklan, ada taman-taman surga, maka kata Nabi, farta'u, mendekatlah, bergabunglah di situ. Ya. Ini adalah kabar gembira dari Nabi SAW bahwasanya majelis ilmu dan kenyamanan, ketenangan bagaikan kita berada di taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih mengkaji kitab Al-Unsu Billah, merasa nyaman dan merasa tenang, betah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya manusia itu memiliki potensi-potensi penyakit. Di antaranya kesombongan seperti Firaun, ya, kezaliman seperti Qarun, kelancangan seperti hewan-hewan yang lain, bahwa masing-masing kita itu memiliki penyakit-penyakit tersebut dengan porsi yang berbeda. Ada seseorang yang dia memiliki potensi kesombongan itu lebih besar dibanding potensi-potensi penyakit hati yang lain. Ya. Seperti misalnya penyakit dendam, ya. Penyakit tidak taat aturan, penyakit licik. Ada kadar masing-masing, cuman di titik-titik tertentu penyakit ini lebih besar potensinya dibanding penyakit yang lain. Sehingga penyakit-penyakit seperti ini, yang dia merupakan baru tataran bibit, tatkala tidak ada pemicunya, penyakit tersebut tidak terlihat. Kesombongan itu baru terlihat kapan? Tatkala kita berinteraksi dengan orang. Licik, tidak amanah, zalim, kapan itu terlihat? Tatkala kita berinteraksi dengan orang lain. Ya. Semakin kita berinteraksi dengan orang lain dan kita memiliki bibit penyakit ini tanpa kita hilangkan, maka dia semakin bertumbuh, penyakit-penyakit tersebut. Nah, oleh karena itu, di antara kiat agar kita nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa tenang, merasakan kebahagiaan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW merasa bahagia dengan sholat. Arih Nabi sholat ya Bilal. Buat kami istirahat, buat kami tenang, buat kami nyaman. Dengan apa? Dengan melakukan aktivitas yang namanya sholat. Nah, tatkala Nabi SAW merasa nyaman dengan sholat, di antara kiatnya adalah hilangnya penyakit hati pada diri beliau SAW. Nah, penyakit hati yang pertama akan kita bahas pada malam hari ini, dan ada 8 penyakit hati. Pada kitab ini disebutkan, thamaniyatu amradi tamna'ul qalbu ayyakuna saliman. Ada 8 penyakit yang menghalangi hati seseorang menjadi hati yang salim, hati yang bersih. Dan insya Allah pada malam hari ini dan mungkin kajian berikutnya, kitab ini tidak saya bacakan kata per kata, tapi ada bagian-bagian yang penting saja yang dibacakan. Yang pertama,
Al-qalbu salimu huwa alladhi salima min thamaniyati amradin. Hati yang bersih, hati yang salim, hati yang selamat, itu adalah hati yang bersih dari 8 penyakit. Yang pertama adalah asyirku. Ya, disebutkan di sini adalah tentang penyakit yang pertama, yaitu kesyirikan. Dan lawan dari syirik adalah tauhid. Dan yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk pembahasan ini, bahwasanya pembahasan tauhid dan syirik itu bisa kita kategorikan menjadi 3 materi kajian. Yang pertama tentang tauhid dari sisi pengertian. Di kitab-kitab para ulama itu membahas tauhid dari sisi pengertian, dari sisi amalan. Yaitu menjadikan sesuatu itu bersifat tunggal. Itu kajian-kajian tentang tauhid, pembahasannya seperti itu. Kemudian kajian tauhid yang kedua adalah tauhid dari sisi teori dan ilmu. Tauhid itu terbagi 3 misalnya, yang sering kita bahas. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid rububiyah itu ini. Tauhid uluhiyah itu demikian dan demikian seterusnya. Tauhid asma wa sifat seperti ini. Seseorang dikatakan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifatnya tatkala mencakup syarat-syarat demikian. Itu pembahasan teoritis. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah kajian yang ketiga, yaitu tauhid yang merupakan amal hati. Di sini disebutkan asyirku wa huwa ta'alluqul qalbi bi ghairillahi ta'ala. Kesyirikan adalah tatkala hati seseorang itu bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pengertian yang berbeda ya. Kalau antum baca pengertian-pengertian kajian tauhid secara teori, nanti antum akan dapatkan definisi asyirku taswiyatullahi bi ghairillahi fima huwa min khosaisillah. Menyamakan Allah dengan selain Allah dalam perkara-perkara yang menjadi haknya Allah. Itu kalau kajiannya secara teori. Tapi tatkala dikaitkan dengan hati, tatkala praktek secara hati, kapan orang itu secara keyakinan, secara hatinya melakukan kesyirikan, yaitu tatkala hatinya bergantung kepada selain Allah. Dalam hal apa saja? Hubban, warojaan, au khaufan, au tawakkulan, au khosyatan, au rahbatan, au raghbatan. Yaitu tatkala rasa cintanya bergantung kepada selain Allah. Rasa harapnya bergantung kepada selain Allah. Rasa takutnya kepada selain Allah. Tawakalnya kepada selain Allah. Khosyahnya kepada selain Allah. Rahbah dan raghbahnya kepada selain Allah. Ya. Nah, tentang hubban, tentang cinta, rukun ibadah itu ada 2, Pak. Seseorang dikatakan beribadah kepada sesuatu, itu tatkala ada 2 hal pada diri orang tersebut. Yaitu cinta dan menghinakan diri. Sehingga rukun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kamalul hubbi wa kamalul dzulli. Sempurnanya cinta dia kepada Allah dan sempurnanya perendahan diri dia kepada Allah. Itu seseorang dikatakan dia beribadah kepada Allah. Oleh karena itu sholat kita, zikir kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita, datang ke pengajian kita seperti ini terisi dengan 2 hal itu. Hubban wa dzullan. Rasa cinta kita pengen mengenal Allah Subhanahu wa taala.
pengen mengenal syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Pengen tahu Allah itu seperti apa yang dia kenalkan dirinya dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian dzullan, menghinakan diri kepada Allah. Kita datang ke sini bukan dalam rangka meninggikan hati. Bukan dalam rangka kita show off dengan orang lain. Kita duduk di sini benar-benar dalam rangka ibadah kepada Allah dengan yang namanya thalabul ilmi, belajar agama. Bukan kita ingin terlihat rajin, bukan kita ingin terlihat sebagai masuk dalam komunitas ikhwan. Ya. Tatkala kita benar-benar fokus nuntut ilmu itu, memang pengen ibadah kepada Allah, maka yang selain itu jadi yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Oleh karena itu, tatkala orang baru kenal dunia pengajian, dia belum hubban wa dhullan. Makanya tatkala dia datang, kadang-kadang dia kecewa karena tidak ditegur orang. Ya. Dia belum mengumpulkan kamalul hubbi wa kamalul dhulli. Belum mengumpulkan sempurnanya rasa cinta dia kepada Allah, belum mengumpulkan rasa penghinaan diri kepada Allah, belum. Oleh karena itu kita kasih jalan. Kita tegur. Kita ajak ngobrol. Kita sapa. Supaya itu terbangun. Karena masing-masing kita yang hadir di sini beda-beda galau. Ya, bentuk sempurna kecintaannya dan bentuk sempurna penghinaan dirinya. Makanya tatkala orang sempurna rasa cintanya, dia taat. Innal muhibba lil muhibbi muti'u. Ya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kata Imam Syafi'i kalau salah. Sesungguhnya orang yang cinta kepada yang dia cintai akan taat. Ya, seperti kita, istri kita di rumah, itu nitip. Kalau balik, Pak, jangan lupa beli ini. Kita naati dia. Kenapa? Bukan karena istri kita agak injak duit. Tapi kita senang nyingok dia senang. Ya. Tapi kita merasa puas tatkala keinginan yang dia inginkan kita penuhi. Itu namanya cinta. Dakati pamrih. Oleh karena itu kita lihat juga kenapa orang-orang dengan kekasihnya itu lebih nurut dibanding dengan uang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya membangun relasi dengan anaknya itu dengan nakuti. Dengan ngancam. Kalau kau tidak nurut, hukumannya ini. Kalau kau tidak nurut, agak dapat sanksi ini. Kalau kau cek ini, gebuk. Sehingga anak ini takut. Ya. Takut itu juga merupakan sebab taat. Makanya kita di sini disebut ada khaufan, takut. Tapi yang mendorong orang lebih lagi untuk taat itu cinta. Makanya tatkala dia ketemu istrinya, ketemu suaminya, bahkan lewat jalan yang haram ketemu kekasihnya, diperintahkan oleh orang tuanya sesuatu, kemudian kekasihnya, suaminya, pasangannya ini nyuruh sesuatu yang bertentangan dengan orang tuanya, dia lebih milih siapa? Kekasihnya tadi. Karena apa? Alasan cinta itu lebih besar untuk mendorong orang taat. Ya. Oleh karena itu kita bangun relasi dengan anak kita dengan cinta. Lihat Nabi Yusuf. Tatkala beliau alaihi salatu wassalam diajak zina. Ya. Diajak zina oleh Zulaikha. Apa kata Nabi Yusuf? Ada yang hafal, lupa saya. Sesungguhnya Robku berbuat baik kepada aku.
Sesungguhnya Robku, Tuanku telah berbuat baik kepadaku. Nah, Rob di situ di antara tafsirannya adalah ayahku. Ya. Dia ingat dengan ayahnya. Pokoknya Nabi Yusuf di ayat itu lupa saya ayatnya. Nanti saya cari lagi habis sebab menunggu jeda Isya. Nabi Yusuf teringat wajah ayahnya. Tatkala Zulaikha ngajak dia zina. Dia ingat bapaknya sudah baik dengan aku, madai aku jadi anak yang rusak. Itu alasannya. Cinta sama bapak. Itu alasannya. Hubban wa dhullan. Sehingga tatkala kita semakin cinta kepada Allah, rasa taat kita kepada Allah juga semakin besar. Oleh karena itu misalnya ada orang yang tidak taat kepada Allah, kemudian dia mengatakan saya cinta kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, dia mengatakan saya cinta kepada Rasulullah, jangan-jangan orang seperti ini bukan cuma cinta, takut pun tidak. Ya, takut kepada Allah pun tidak. Padahal takut adalah salah satu alasan yang membuat seseorang taat kepada orang lain. Warajaan, berharap. Ya, harap. Harap itu adalah seseorang berkeinginan untuk memperoleh sesuatu di masa yang akan datang. Ya. Bisa jadi sesuatu itu agak berat untuk dicapai, bisa jadi juga sesuatu tersebut itu mudah untuk dicapai. Namanya roja, berharap. Dan berharap tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian disebut khaufan, takut. Kapan seseorang itu dikatakan memiliki khauf yang ta'alluq bi ghairillah? Rasa takut yang hatinya itu berkait kepada selain Allah, karena takut itu ada beberapa model. Ada beberapa macam bentuk ketakutan. Dan takut itu sendiri adalah artinya seseorang itu gundah, az-zur'u, takut itu. Seseorang itu gundah, resah terhadap kemungkinan mendapatkan sesuatu yang membinasakan atau yang memudaratkan dia di masa yang akan datang. Takut namanya. Takut kehilangan pekerjaan, takut dengan atasan, takut dengan nasib buruk. Ya, itu namanya takut. Nah, kapan takut ini jadi bentuk syirik? Kita bagi-bagi dulu takut. Ya. Yang pertama ada istilah namanya takut tabiat. Takut yang sifatnya natural. Ya. Dan takut seperti ini bisa jadi terpuji, bisa jadi nilainya biasa. Ya, karena seseorang kalau tidak punya takut, bahaya. Ya. Kalau seseorang tidak memiliki rasa takut, nanti tutup lagi ya. Kalau seseorang tidak memiliki rasa takut, maka itu bisa membinasakan dirinya. Misalnya itu sungai. Sungai ini disebut oleh orang, sungai ini banyak buaya. Tidak takut, mati dia. Dimakan buaya. Mancing di situ, ya. Berenang di situ, binasa dia. Jalan ini adalah jalan yang banyak begal. Misalnya, kalau jam sekian sampai jam sekian, ini bahaya lewat sini. Tidak takut, bahaya itu. Ya, takut tabiat seperti ini dibutuhkan oleh manusia. Ya. Ini takut yang sifatnya tabiat. Takut gelap, misalnya seseorang. Ya. Takut hewan buas, takut tenggelam, dan lain-lain. Kemudian takut yang terpuji, yang merupakan takut ibadah, yaitu seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ayyahula bainaka wa bainal ma'siyatillah. Seseorang membuat pembatas antara dirinya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Tatkala rasa takut ini ada pada hati seseorang, sakanal qalbu.
Nah, takut seperti ini itu membuat hati nyaman. Ya. Membuat hati tenang. Membuat hati bahagia. Ya. Rasa takut yang demikian. Kemudian ada namanya khaufus sir. Khaufus sir itu ini syirik. Khaufus sir itu takut yang samar, tapi dia tidak beralasan sebenarnya. Misalnya khaufus sir ini adalah takut tatkala seseorang melakukan aktivitas tertentu, nanti dia kualat. Ya. Kalau aku cek ini kaget ketahuan oleh Mbah Fulan. Nah, sehingga gak mau melakukan hal-hal yang demikian, hal-hal yang buruk di tempat ini. Salah sebagian orang kadang-kadang tatkala lewat tempat-tempat tertentu, dia mengatakan jangan ngombasing, jangan meki-meki. Kaget kau kena kualat ini, kualat ini, kualat ini. Ini namanya khaufus sir. Atau seseorang tatkala melakukan aktivitas tertentu, misalnya nabrak kucing. Tatkala dia nabrak kucing, dia berkeyakinan akan mendapatkan mudarat di masa akan datang. Ya, khauf tadi kan khawatir mendapat mudarat. Takut dia. Dengan alasan kenapa? Karena nabrak kucing. Itu namanya khaufus sir. Dan ini kesyirikan. Tidak boleh. Nah, tatkala seseorang ada khauf seperti ini di hatinya, ini penyakit. Ini namanya penyakit hati. Ya, yang harus segera dibersihkan. Timpo sial, angko sial, bulan sial, aktivitas sial. Ya. Itu namanya khaufus sir. Dan itu adalah tadi penyakit hati. Kemudian tawakal. Ya, seseorang bertawakal. Bertawakal itu adalah seseorang i'timadu ala syai'. Menyandarkan diri kepada sesuatu. Dan tawakal ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Tidak boleh. Ya. Ada namanya isti'anah. Isti'anah itu minta. Isti'anah itu boleh kita minta kepada selain Allah dalam hal yang dimampui makhluk, tapi hati kita tawakalnya tetap kepada Allah. Aku tadi minta tolong dengan dia. Mudah-mudahan lewat dia Allah mudahkan. Tawakalnya tetap dengan Allah. Tidak boleh kita tawakalnya tenang baik. Karena kita sudah minta bantuan dengan dia, channelnya luas, punya kuasa, punya harta, ini. Insya Allah aman. Ini namanya tawakal dengan manusia. Tenang baik, anak kita sudah kita sekolah ke di sini. Ya, sekolah ini bagus, sekolah ini terbukti banyak juaranya, banyak penghafal hadisnya, banyak penghafal Qur'annya, lulusan-lulusannya terima di Madinah. Kemudian kita tawakal dengan sekolah. Ya. Tenang baik. Ya. Kita punya uang, kita punya tenaga, kita punya pikiran, mampu menghadapi masalah seperti ini. Tawakal dengan tenaga, dengan harta. Ini juga penyakit hati. Dan contoh-contoh yang lain. Ya. Tenang saja kita punya relasi, tenang saja kita punya seperti ini, kita punya tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Ya, tawakal kepada selain Allah tidak boleh. Itu adalah bentuk kesyirikan. Dan betapa banyak hati kita kadang muncul seperti ini. Tenang be ada duit. Tenang be masih bisa muda. Tenang be gitu ada gawian. Oh, tenang be pokoknya. Ada perasaan kita bersandar tatkala menghadapi masalah tertentu. Yang kita sandarkan adalah sesuatu yang paling kita andalkan. Harta kita, tenaga kita, pikiran kita, relasi kita, tetangga kita, dan lain-lain. Oleh karena itu sering hal-hal seperti inilah yang membuat hati kita kotor. Ya, tawakal karena kita punya tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa,
Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah melakukan kesyirikan padahal aku tahu. Ini tahu ini syirik, tapi masih kukerjakan itu, aku berlindung dengan karakter seperti itu. Jelas-jelas syirik itu dosa besar. Dan aku tahu itu syirik, kukerjakan, aku berlindung ya Allah dari yang itu. Wa astaghfiruka bima la a'lam. Dan aku mohon ampun kepadamu dengan sesuatu yang tidak kusadari. Karena kita semua punya peluang berbuat syirik. Ya. Terutama adalah syirik dalam amalan hati. Kemudian khosyah. Khosyah itu takut karena landasan pengetahuan. Itu khosyah namanya. Jadi seseorang takut karena alasan tertentu, karena punya alasan, takutnya beralasan. Kenapa tidak mau lihat jalan itu? Karena saya tahu jalan itu banyak begal. Nah, itu namanya khosyah. Kenapa tidak mau lihat jalan itu? Pokoknya tidak galak. Pokoknya aku takut. Nah, ini namanya khauf. Dia takut menimpa mudarat masalah, tapi tidak tahu alasannya apa. Dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala sifatnya khosyah, itu takutnya para ulama. Karena dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, muncul perasaan khosyah. Ini rohbah dan rogbah. Ya, rohbah takut, rogbah harap. Kemudian di paragraf berikutnya disebutkan fa inna a'dhama tariqu lil unsi billahi ta'ala tajridu tauhidu lahu. Sesungguhnya jalan terbesar untuk nyaman berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara seseorang tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, tidak takut kecuali hanya kepadanya, dan tidak bertawakal kecuali kepada Allah, wala yad'u ghairahu, tidak meminta kepada selain Allah, tidak merendahkan diri kepada selain Allah, kecuali hanya kepada Allah, merasa tenang hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, memurnikan Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya adalah alla yakunal abdu multafitan ila ghairillah. Seseorang itu tidak menoleh kecuali hanya kepada Allah dalam amalan-amalan hatinya. Ya. Dan hatinya itu kosong dari mengandalkan makhluk. Inilah yang disebut dengan qalbun salim. Ya. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa as'aluka qalban salima. Ya Allah, aku minta kepadamu hati yang selamat, hati yang bersih. Dan tauhid itu adalah inti agama kita. Wa asluhu wa far'uhu wa lubbuhu wa huwa khairu kulluhu. Ya, tauhid itu adalah inti agama kita, pokok agama kita, cabang agama kita. Lubbun itu inti juga. Dan tauhid itu semua bentuknya adalah kebaikan seluruhnya. Yaitu seseorang menyelamatkan jiwanya dari at-tasyattut, dari tercerai-berai. Tercerai-berai karena takut dengan penyakit, takut miskin, takut karena dikuasai musuh, takut dengan jin. Takut dengan jin itu boleh. Dalam tataran ketika kita seperti takutnya dengan orang yang jahat. Ya, kita takut dengan jin seperti takutnya dengan orang yang jahat itu boleh. Tapi kalau takut dengan jin, jin itu agak bisa tahu isi hati kita. Oh, jangan kita mikir macam-macam, tahu dia. Tidak tahu, Pak. Jin itu sama cak kita. Ya. Jin itu tidak tahu isi hati kita. Yang dia lakukan tuh nebak. Sama seperti manusia. Cuman karena dia tidak kelihatan, jadi ekspresi dia tidak kelihatan juga.
Dia tuh nebak-nebak, sok tahu, itu tidak kelihatan. Sehingga dia tebak-tebak. Oleh karena itu aneh sekali seseorang yang menggali peristiwa kejahatan itu lewat jin. Ya. Jin itu tidak tahu apa-apa. Sama seperti manusia, tidak ada lebihnya. Sehingga kita punya keyakinan dia lebih mengetahui perkara gaib dibanding kita. Tidak. Sama persis. Ya. Tambah lagi mereka pendusta. Ditambah lagi orang-orang kita meyakini jin itu sakti. Jin itu punya kemampuan. Jin itu kalau dipukul tembus. Makin hancur. Ya. Makin hancur kondisi keyakinan kita. Kalau ada jin, gebuk be. Kalau antum berani lah. Ya. Kalau dia muncul di rumah kita, pukul be. Kalau kita tuja, datang ke polisi juga gitu. Ya. Ya. Pernah kalau tidak salah Sa'id bin Al-Musayyib. Jin muncul sebelah dia. Tujanya. Salah dewe muncul dengan wong berani langsung di dekat posisinya. Tusuknya langsung pakai pisau. Tidak kena adili gitu. Dan jangan kita beranggapan jin itu tadi anti dipukul. Bisa dipukul. Buktinya Nabi SAW nyuruh Khalid bin Walid nyelesaikan Uzza. Uzza ini bukan jin biasa. Tahunan, puluhan tahun disembah. Jin topnya ini. Disembah oleh masyarakat Taif kalau salah. Ya, atau pokoknya daerah Mekah lah. Daerah Hijaz. Ya, sembah oleh mereka. Tatkala Nabi SAW menguasai kota Mekah, Nabi tugaskan para sahabatnya ini ngancurkan berhala-berhala. Di antara berhala Uzza. Ya, itu dibasmi oleh Nabi SAW. Tatkala Khalid bin Al-Walid menebang pohon Uzza, dicabut, dibakar, pokoknya akad bekas Uzza itu, pohon itu. Kemudian lapor pada Nabi SAW, komentar Nabi Muhammad SAW mengatakan engkau belum melakukan apa-apa. Padahal rapi misi ini sudah dilakukan oleh Khalid bin Walid. Rapi, akad bekas lagi. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, Uzza itu hakikatnya jin. Sehingga Khalid balik lagi situ. Ya, jin perempuan. Kemudian dilihat oleh Khalid ada seorang perempuan hitam, kemudian telanjang, lari ke arah bukit. Dikejar oleh Khalid. Tanpa basa-basi lagi. Penggalnya langsung. Ya. Tidak punya para sahabat keyakinan tertentu. Belum rusak, tidak rusak keyakinan mereka. Tidak seperti keyakinan-keyakinan kita yang banyak terkontaminasi dengan didikan televisi. Ya, nembus. Ya. Pokoknya macam-macam lah pokoknya kalau kita. Ya. Masalah jin ini. Namanya ini macam-macam. Sehingga tidak boleh kita takut dengan jin dengan yang seperti itu. Tapi boleh takut dengan jin. Boleh takut dengan jin sebagaimana kita takut dengan manusia yang jahat. Boleh itu. Ya. Karena tidak kejingoan, kita lewat, diganggu. Bisa. Takut kita. Boleh, bisa jadi. Ya. Tapi sebenarnya tidak perlu takut. Kemudian di sini dikatakan fa innal abda mata iltafata ila ghairillah akhadha dzalika iltifatu syu'batan min syu'abil qalbihi. Tatkala seseorang memalingkan dirinya kepada selain Allah, noleh kepada selain Allah, kepada atasan, kepada tempat kerja, kepada popularitas, kepada harta, kepada relasi, kepada kecerdasan, noleh kepada selain Allah tadi, akhadha dzalikal iltifat, maka sesuatu yang dia toleh ini akan menyita
syu'batan min syu'abi qalbihi. Ya, cabang-cabang dari hatinya. Sedikit tertarik, sedikit tertarik, sedikit tertarik, sehingga hatinya semuanya tertuju kepada selain Allah. Sehingga dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Dia ngertinya rezeki itu datang dari tempat begawi. Ya. Dia ngertinya harta itu datang adalah dari benar-benar usaha, tenaga, pikiran. Tidak ngerti dia. Kesuksesan itu benar-benar dari hasil kerja keras. Tidak ada di situ andil dari Tuhan. Atau dia merasa ada andil dari Tuhan tapi berkurang. Sehingga pokoknya kalau mau sukses ya kerja keras. Yang dia tahu. Tersita semua. Tatkala dia berpaling. Fadu'ufa wajabana watafarraqa. Sehingga kondisi hatinya melemah, dia menjadi penakut, hatinya tercerai-berai. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan al-insanu la yajidu tuma'ninata wala sakinata hatta yadhkurullah. Seseorang itu tidak akan mendapati kenyamanan dan ketenangan sampai dia mengingat Allah Subhanahu wa taala wa yuwajjaha qalbahu ilaihi, dan dia mengarahkan semua hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nolong Allah, yang nganjuk rezeki Allah, ya, yang menyelesaikan masalah itu Allah, karena Allah itu Al-Fattah, yang memberikan jalan keluar. Yang maha berkuasa itu Allah, karena Allah pemilik alam semesta ini. Pokoknya dia tahu kan loh. Artinya benar-benar tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala dia itu galau, tenang deh. Ya. Tatkala saya misalnya taat kepada Allah, kehilangan relasi, kehilangan apa? Kuat-kuat ngomong. Ya, tatkala kondisinya seperti itu semua, memberi rezeki Allah, memilih alam semesta Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha mencukupi. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu. Kalau bertawakal dengan Allah pasti Allah cukupi. Pokoknya dia sadar semua ini, sudah. Dia tidak butuh selain Allah Subhanahu wa taala. Punya fokusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang dia. Beda kalau orang dia bahwa manusia itu mampu memutuskan. Manusia itu mampu menentukan. Itu beda dia, perasaan dia. Ada dia merasa mengandalkan orang, takut kepada orang. Ada peluang dia bakal punya masalah. Takut dia. Dan ini bertingkat-tingkat. Antum kalau ngobrol dengan orang awam yang tidak kenal agama, itu kadang-kadang kita ngomong, ya Allah, ini masalah sederhana. Tinggal kau serahkan dengan Allah, beres ini. Ya. Apapun yang terjadi, ya, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala semua. Tidak lewat dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ditentukan oleh atasan, yang ditentukan oleh punya penguasa, itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lewat dari dia. Kalau sibuk kita, disibukkan waktu kita melobi sana, melobi sini, nelpon sana, nelpon sini, pinjam sana, pinjam sini, ya, maka kita pecah-pecah hati kita. Dan kita saat itu lemah gitu. Saat dalam kondisi tersebut, kita semakin lemah. Fa innahu yajidu tuma'ninata wasakinata fala yabqa indahu munaza'atun ila syai'in akhar. Ya, terdapat di hatinya ketenangan, kenyamanan, dan tidak tersisa tarikan-tarikan kepada yang lain. Nah, ini tentang menunjukkan bahwasanya tauhid itu adalah amalan hati. Dan lawannya dari tauhid adalah syirik, itu juga merupakan penyakit hati. Bahkan penyakit hati yang paling mampu menodai hati kita dengan pekatnya dosa lebih besar dibanding dosa-dosa yang lain. Ya. Itu bahayanya tatkala kita mengandalkan orang lain dari sisi lupa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dulu mungkin apa yang bisa kita kaji.
nanti insyaallah kita lanjut ba'da Isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر، الله
Terus merapatkan soft. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Tadi saya ingin menyampaikan di pertemuan tadi di ba'da maghrib tentang Nabi Yusuf, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan sungguh Zulaikha itu sudah sangat berkeinginan kuat terhadap Yusuf. Wa hamma biha. Demikian juga Nabi Yusuf berkeinginan kuat terhadap Zulaikha. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Seandainya Yusuf tidak melihat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kejadian itu maksudnya. Laula ar-ra'a burhana rabbih, kalau seandainya Yusuf tidak melihat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di antara tafsirannya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Sirin, Al-Hasan, Qatadah, Abi Saleh, Ad-Dhahak, Muhammad bin Ishaq dan lain-lain, ra'a surat abihi Ya'qub. Yaitu Nabi Yusuf melihat wajah ayahnya Yakub. Ya. Saat di puncak-puncak kondisi demikian, ya, tatkala beliau di perantauan, tidak ada orang yang akan menganggap ini aib keluarga. Ya. Tidak ada yang mencela dia karena dia orang asing. Kemudian tempatnya tersembunyi, tertutup. Kemudian dia digoda oleh seorang perempuan yang cantik, kemudian berkuasa. Semua potensi yang membuat seseorang jatuh pada zina, itu ada semua terkumpul saat itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, laula ar-ra'a burhana rabbi. Nabi Yusuf melihat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di antara tafsirannya melihat wajah ayahnya Yakub. Karena rasa cinta ayahnya kepada beliau tidak mau jadi zina. Ya, semua peluang yang mendorong untuk zina tadi hilang. Karena teringat dengan ayahnya, itu cinta. Ya. Ya, kemudian tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwasanya tawakal itu memiliki keutamaan yang besar dan amalan yang agung. Bentuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala di bab dalam tawakal, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, at-tawakkulu nisfuddin. Tawakal itu adalah setengah agama. Wa nisfu tsani al-inabah. Setengahnya yang lain adalah inabah. Inabah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya beliau mengatakan tawakal setengah agama, sementara setengah yang lainnya adalah al-inabah? Kata beliau, fa innad dina isti'anatun wa ibadatun. Karena isi dari agama kita ini adalah minta tolong kepada Allah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattawakkul huwa al-isti'anah. Maka tawakal itu bentuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inabah hiyal ibadah. Sementara inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu bentuk ibadah. Jadi tatkala kita punya amalan hati yang tidak terlihat oleh orang lain. Kita sedang melakukan aktivitas tapi kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya bentuk minta pertolongan. Tapi yang perlu kita ketahui, tawakal itu adalah setelah usaha. Ya. Kita bisnis, misalnya belajar strategi bisnis, pengaturan keuangan, tempat strategis, belajar itu. Setelah itu tawakal. Kita kerja keras, kita berusaha, kita jalin relasi dan lain-lain, itu semua tawakal. Dan tatkala kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, walau tawakkalal 'abdu 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Seandainya seorang hamba benar-benar bertawakal kepada Allah
dengan sebenar-benar tawakal fi izalati jabalin an makanihi, untuk menghilangkan gunung dari posisinya. Dia sekarang minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ngilang ke gunung ini dari posisi yang ada sekarang. Kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha. Wa kana ma'muran bi izalatih, dan ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan gunung tersebut, la azalahu. Allah hilang ke gunung itu. Sebesar apa usaha ngilang ke gunung itu? Kalau cangkul berapa tahun nyangkulnya itu? Kalau seandainya pakai alat-alat berat yang megah, yang kuat, berapa rupiah yang dihabiskan? Tapi kalau itu benar perintah Allah, kemudian kita tawakal, Allah wujudkan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala cari rezeki yang halal, perintah Allah. Kemudian kita cari, setelah kita cari dengan usaha, kita tawakal kepada Allah. Ya. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita mempelajari agar tawakal kita itu benar. Agar kita bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang hakiki. Seperti apa bentuknya? Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala wujudkan keinginan kita. Bayangkan, Hajar, Hajar ibunda Nabi Ismail, ditinggalkan Nabi Ibrahim di satu tempat yang tidak punya potensi untuk hidup. Tidak punya peluang hidup di situ. Sampai Hajar mengatakan, tidak ada tumbuhan. Tidak ada sesuatu. Ya. Kalau tidak ada tumbuhan tapi ada uang, masih bisa minta tolong. Ini tidak ada tumbuhan, tidak ada uang, tidak kasih peluang hidup di sini. Kau nyuruh tinggal kami di sini. Ya. Kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jalan. Kita masih melihat bekasnya sampai sekarang, sumur Zam-Zam. Sampai sekarang itu lihat. Ada seseorang, antum mungkin pernah dengar kisahnya. Ya. Ada seseorang yang ingin bayar hutang. Dan sudah jatuh tempo tepat pada waktunya. Cuman dia tidak punya alat transportasi untuk membayar hutangnya sampai kepada tempat tujuan. Kemudian dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dimasuknya duit itu di botol, dicelupnya ke laut. Nyampe ke uang itu. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kadang-kadang tawakal kita kurang, kadang muncul turunan penyakit yang lain. Hasad. Ya. Kita lihat orang lain strateginya lebih bagus, kita lihat orang lain relasinya lebih banyak, kemudian kita hasad. Ya. Padahal relasi, padahal strategi itu bukan yang mendatangkan rezeki, tapi Allah Subhanahu wa taala yang datangkan. Tapi lewat usaha kita tadi memang. Ya. Tetap usaha gitu. Jangan tidak berusaha, cuman nyandar ke diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha, namanya bohong. Kemudian di sini disampaikan di paragraf terakhir halaman 19, wa fi qalbi sya'athun wa tafarrukun wa tasyattutun. Di dalam hati seseorang itu terdapat cabang-cabang, pecahan-pecahan, ya, dan kekacauan-kekacauan, tasyattut. La yulimmuhu wa yajma'uhu illa al-iqbalu 'ala Allah. Tidak ada yang bisa menyatukan kekacauan bercabang-cabangnya hati dia itu kecuali perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa cabang-cabang yang terdapat dalam hati kita? Ya, itu disebutkan di bawahnya, wa fihi wahsyatun. Di dalam hati itu terdapat ketidaknyamanan, rasa takut, la yuziluhu illa al-unsu bihi fi khulwatihi. Dan rasa takut, ketidaknyamanan, kecemasan itu akan hilang tatkala seseorang nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hati itu terdapat rasa sedih yang juga tidak akan hilang kecuali tatkala seseorang bahagia
dengan mengenal serta jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hati juga terdapat qalaqun, kecemasan. Tidak ada yang mampu membuat hati tersebut tenang dan bersatu kecuali seseorang itu lari menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hati juga terdapat niranu hasarat, api-api penyesalan. Banyak penyesalan kita, sampai di sini disebut api-api. Tidak ada yang mampu memadamkan api tersebut kecuali ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangannya dan takdir-takdirnya. Ya. Serta berpelukan dengan kesabaran. Ala dzalika ila waqti liqaihi, sampai kita mati berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tatkala kita menyikapi takdir, itu kita sikapi dengan tatkala kita mengusahakannya dengan tawakal, tatkala takdir tersebut sudah jadi, ya, sudah terwujud, maka kita sikapi dengan ridho. Kemudian di hati kita juga terdapat fihi talabun syadidun, semangat mencari. La yaqifu inda haddin, yang mencari ini tidak punya batas. Seseorang itu pengen populer, kati batasnya itu. Seseorang itu pengen harta, tidak kati batasnya itu. Seseorang pengen kaya, seorang pengen punya jabatan, seorang seneng disanjung orang lain, cium tangan, dielu-elukan orang lain, tidak kati batasnya itu. Jangan antum kira nanti punya penghasilan sekian baru akan taat, tidak kati batasnya. Ya. Dulu kita terbayang pengen punya seperti ini, sudah kita punya, kita akan pengen yang lebih lagi. Tidak ada batasnya dunia ini. Duna ayyakuna huwa wahdahu matlubuhu. Kecuali seseorang itu Allah lah semata-mata tujuan dan cita-citanya. Ya. Dengan demikian, kata Ibnu Qayyim rahimahullah di halaman 21, I'lam anna asyi'ata la ilaha illallah tubaddidu min dobabi adz-dzunubi. Ketahuilah sesungguhnya cahaya la ilaha illallah, cahaya tauhid, dan di antara bentuk tauhid tadi adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menghancurkan kabut dosa, wa ghuyumiha, mendung-mendungnya, biqadri quwwati dzalika syu'a'i wa dha'fihi. Sekadar kuatnya cahaya tersebut dan kelemahan cahaya tersebut. Falaha nurun, hati kita itu punya cahaya, wa tafawutu ahliha fi dzalika nur. Sementara kondisi manusia itu berbeda-beda kualitas cahayanya masing-masing. Ada yang kuat, ada yang lemah, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semakin kuat cahaya di hati kita, cahaya tauhid, cahaya keimanan, di antaranya tawakal, percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, tidak ada yang selain Allah mampu membagi jatah rezeki. Tidak ada selain Allah yang mampu menentukan sesuatu itu terjadi atau tidak. Tidak ada yang mampu. Semakin kuat itu, maka solusi permasalahan kehidupan kita semakin besar. Masalah-masalah yang kita hadapi itu bisa hancur dengan keyakinan yang kita miliki tadi. Semakin lemah, ya lemah juga kondisinya. Itu kondisi seseorang berkaitan dengan hal ini. Dan tauhid itu bukan semata-mata ikrar. Ya, di halaman ke-22. Bukan seorang hanya meyakini Allah itu Maha Pencipta, Allah itu Rabb segala sesuatu, pemilik segala sesuatu. Ya, sebagaimana keyakinan penyembah berhala. Tapi tauhid itu meliputi rasa cinta kepada Allah, tunduk kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah, sempurnanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah kepadanya, dan menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala baik dari ucapan kita, amalan kita, tindakan kita, dan semuanya. Ya.
Nah, ini adalah bentuk penyakit yang pertama, yaitu syirik dengan segala cabangnya, terutama yang berkaitan di sini adalah yang dibahas berkaitan dengan permasalahan hati. Nah, penyakit yang kedua kita senggol sedikit, yaitu al-hikdu, dendam. Wa huwa bughdul muslimi bisababi syahna'i wa adawati dunyawiyah bainahuma. Apa itu dendam? Dendam adalah kebencian seorang muslim disebabkan permusuhan berkaitan masalah duniawi di antara keduanya. Kalau masalah agama bukan dendam namanya. Tidak apa-apa kita marah. Ada orang mencaci maki Rasulullah. Itu berkaitan agama. Ya, tatkala kita punya perasaan kesal, marah dengan orang tersebut, itu marah yang terpuji. Nah, kalau masalah dendam, itu adalah berkaitan dengan masalah duniawi. Dan lawan dari sifat dendam ini adalah sifat pemaaf. Dan nanti akan dicontohkan kisah Nabi Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam memaafkan saudara-saudara beliau. Ya, tatkala beliau 40 tahun, dalam riwayat lain disebutkan 30 tahun tidak berjumpa kedua orang tuanya gara-gara dibuang oleh saudaranya. Dan dibuang itu mengalami banyak permasalahan. Ya, dibuang, difitnah, masuk penjara tanpa pengadilan, jadi budak, dijual. Banyak kejadian yang menimpa Nabi Yusuf. Tatkala di akhir pertemuan, saudara-saudara Nabi Yusuf itu ngakui kesalahan-kesalahan mereka. Laqad atharakallahu alaina. Allah itu memuliakan engkau dibanding kami. Wa in kunna la khotiin. Kami benar-benar salah. Ya. Ini maaf yang tulus dari saudara-saudara Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf juga memaafkan dengan maaf yang sempurna. Kata Nabi Yusuf, la tathriba alaikumul yaum. Saya tidak bakal ngungkit-ngungkit lagi. Nabi Yusuf tidak cerita. Ya, 30 tahun ini kejadian apa baik nimpo aku. Kamu tidak tahu susahnya aku gara-gara kamu buang. Aku cek ini, aku cek ini, aku cek ini. Ya, tapi sudah, aku maaf ke. Tidak cek itu Nabi Yusuf. Langsung Nabi Yusuf mengatakan maaf. Ya, insya Allah kita bahas pekan depan tentang penyakit dendam. Dan contohnya adalah lawannya adalah sifat pemaaf. Ya, pemaaf itu berat. Karena sifat pemaaf itu adalah akhlaknya para nabi dan rasul. Demikian sampai di sini. Mungkin ada yang ingin disampaikan, silahkan. Tidak ada? Ya, sudah cukup kan? Sampai di sini, ya, mudah-mudahan kita bersabar melewati tahapan demi tahapan. Di sini disebutkan 3 tahapan agar seseorang itu nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan khusyuk, merasakan tenang, merasakan lezat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tahapan yang pertama, menghilangkan penyakit hati. Dan penyakit hati yang pertama kita bahas adalah masalah syirik. Ya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia, menganugerahkan kepada kita rasa nyaman dan bahagia tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.